Ya, shalom semua. Apa kabar? I'm blessed, you are blessed. Amin. Puji Tuhan. Kita hari ini belajar tentang memperbarui pikiran. Saya kasih judul dari informasi menuju transformasi atau dari renewing the mind ya. Kita membaharui pikiran kita from information to transformation ya. Ya. Mungkin kita sudah sering banyak diberitahu ayat ini. Ini ayat yang sangat terkenal dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, selalu bicara mengenai baharui pikiran, baharui pikiran. Ya, ya sudah bertahun-tahun kita dengar ini ya. Dan kita sudah baca Roma 12 ayat 2 itu bahkan sudah hafal di dalam kepala. Bu Nini bilang dalam kepala, bukan di luar kepala. Ya, dan kita sudah deklarasikan, tapi pertanyaannya, kok kenapa hidupnya belum berubah? Kenapa masih ada banyak pola pikir yang lama? Ya, next slide. Ayat ini di Roma 12 ayat 2. Boleh kita baca sama-sama ya? 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kayaknya belum semua yang baca ya. Boleh sekali lagi, ini karena apa sudah terlalu hafal, atau kita mau tutup aja ayatnya, ini dia. Ya, haleluya. Oke, sekali lagi ya. Yang diberubahlah pembaruan budimu agak kencang sedikit. Ya, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kitab King James-nya bilang, do not be confirmed. Jangan mengkonfirmasi hidup kita dengan dunia. Apa yang dunia katakan jangan dengerin. But be transformed by the renewing of your mind. Jadi di sini ada kata-kata yang luar biasa ya. Kalau mau jujur, kita selalu tahu firman ini, informasi ini kita ingat, kita hafal ayat ini. Tapi apakah betul-betul kita mengalami apa yang namanya transformasi? Ya kalau mau jujur mungkin pikiran kita nggak banyak berubah sejak kita diselamatkan. Apakah kita masih bergumul dengan ketakutan yang sama? Dengan masalah yang sama? Dengan kekhawatiran yang sama? Dengan sakit penyakit yang sama? Dengan kekurangan yang sama? Kayaknya nggak pernah keluar-keluar dari hal itu. Mungkin ada cara yang kita terima mengenai pembaruan budi ini dia dengan cara yang salah. Ya kita bertanya-tanya mungkin bagaimana ya bertahun-tahun saya jadi orang percaya tapi kenapa pikiran saya masih bukan pikiran Kristus yang kita pikirkan. Tapi masih ada pikiran lama yang kecampur ya. Ya. Kita sudah banyak mendengar hal-hal yang rohani, tetapi hati kita masih menanti-nantikan. Kita perlu pewahyuan akan kasih dan identitas kita, siapa kita dalam Kristus. Saudara tahu, apa yang kita pikirkan, itu begitulah kita jadinya. Betul ya? Ini ayat yang kita sangat terkenal juga di TLW. Di dalam Amsal 23:7 bilang, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he think in his heart, so is he. So are you. Ya, saya masih banyak sekali dengar orang-orang berkata, faktor U. Ada faktor U. Bapak Ibu tahu ada faktor U-nya apa? Ada 2 faktor U. Faktor umur, usia, atau faktor uang. Faktor U. Apa-apa yang disalahin faktor U. Aduh, mata saya sudah mulai begini sih. Karena faktor U. Kesehatan saya kayak begini sih. Karena faktor U.
Banyak sekali yang disalahin karena faktor U. Gak bisa ngapa-ngapain juga karena faktor U. Ujung-ujungnya U. Padahal hidup kita tidak tergantung pada faktor U, tapi pada faktor I. Apa itu I? Iman, bukan Iwan. Di sini ada dokter Iwan. Ya. Iman, orang benar hidup oleh iman. Amin ya. Ya, jadi banyak hal yang kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, betul ya? Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tahu bahwa roh kita ini sudah betul-betul baru. Tetapi pikiran kita di jiwa kita ini perlu kita baharui dari hari ke hari, benar ya? Dengan apa? Kebenaran. Ya. Everything old has passed away. Seharusnya kalau kita menerima kebenaran ini betul-betul, kita tahu siapa kita dalam Kristus, kita ini ciptaan yang baru, kita tidak hidup dari kebohongan si iblis. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Everything has become new. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini kita punya identitas yang baru, tetapi masih punya yang namanya memori yang lama. Ibaratnya komputernya baru, full speed, ya sudah saya nggak tahu Intel keberapa sekarang. Tetapi masih ada program yang lama di dalamnya. Nah program yang lama ini ibaratnya ya banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang kita masih masukin, kita masih percayai di dalam pikiran kita. Kemarin saya jalan bareng istri saya, ya kita berdua keliling lihat rumah-rumah bagus-bagus, besar-besar di daerah dekat kita tinggal. Tapi kita lihat juga di daerah situ ada rumah besar-besar tapi kosong. Terus rumahnya udah mulai rusak. Ya, kita diskusi, dia bilang, wah saya baru tahu kenapa ada orang bilang ternyata rumah itu kalau mesti ada hawa manusianya katanya, ada aura manusianya. Kenapa? Karena kalau ada kehidupan yang seharusnya tidak datang, tidak boleh datang. Ya, laba-laba, kecoa, macam-macam. Kan kalau kita nyalain lampu apa semua, ya kalau kita buka jendela, udaranya segar masuk ya. Tapi kalau rumahnya kosong, rumahnya tidak diisi apa-apa, walaupun mungkin kemarin kita lihat ada satu rumah besar, tapi dalam kondisi rusak, dibersihin. Sama ada pembantu yang datang bersihin. Tetapi cuma dibersihin. Sudah itu tidak diapa-apain. Ya, tetap aja rumahnya rusak. Nah, coba bayangkan pikiran kita itu seperti itu ya. Bayangkan kalau pikiran kita itu seperti rumah dan rumahnya seperti ini. Kira-kira bagaimana? Seneng nggak tinggal di sini? Saya nggak tahu mau cari barangnya di mana ya. Atau saudara mau tinggal di rumah yang seperti ini? Nah, mau pilih yang mana? Ya enggak apa-apa sih kalau ada yang rumahnya berantakan, bukan berarti mungkin belum sempat waktunya diberesin ya. Tapi kalau sudah penuh dengan banyak barang-barang yang ini ya, itu karena pola pikir kan ya. Ya, dulu saya juga punya pola pikir yang rasa-rasanya saya memang perlu ganti ya hari demi hari. Ya, orang bilang saya nggak tahu saya belajar dari mana ya, tapi Bapak Ibu tahu kalau misalnya saya pencet odol tuh, saya harus pencet odol sampai habis-habis banget. Ya, bahkan dulu saya gunting. Ambil sampai ujung-ujungnya gitu loh. Kalau ada sabun udah habis. Sabun baru ditumpukin ke sabun yang lama. Supaya hemat katanya. Ya, itu semua kan sebenarnya pola-pola pikir yang lama. Saya tidak tahu saya belajar dari siapa. Tetapi hal-hal itu dia mengganggu sebenarnya. Ya.
Jadi ini ibaratnya pikiran kita, ya saudara tahu sebenarnya perubahan pikiran kita ini dia bukan hasil usaha keras kita. Bukan pikiran kita dilawan dengan pikiran kita. Bukan kita berusaha keras untuk merubah pikiran kita. Pembaruan pikiran bukan kita harus berusaha keras, tetapi apa? Menerima pewahyuan akan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Ya, tapi bagaimana dong ini Pak Dolfi? Orang bilang bahwa ya kita harus renungkan firman dong ya tiap hari. Kita harus berusaha untuk mengubah diri kita. Mana yang pasif, mana yang aktif? Ya kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya tulis di sini pasif itu dalam sumber kuasa. Saudara tahu, kita ini tidak mengubah diri kita sendiri. Kita tidak mampu akan mengubah diri kita dengan kekuatan kita. Bisa, mungkin cuma sebentar. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita untuk kita berubah, kita akan fail terus-menerus. Makanya orang bilang jatuh bangun di tempat yang sama. Karena apa? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Yang mengubah kita adalah kebenaran. Yang mengubah kita adalah firman Tuhan. Roh Kudus yang mengubah kita melalui apa? Firman. Amin. Ya. Jadi kita jangan berusaha untuk bagaimana caranya supaya kita bisa berubah dari pemarah nggak jadi pemarah. Mau berusaha sebagaimanapun tetap aja bisa marah gitu loh. Ya, nggak dia apa-apain juga marah gitu loh. Disenggol sedikit, dipotong sedikit jalannya di jalan langsung marah-marah. Ya. Apakah ada di sini? Diam semua di sini ya. Tapi yang mengubah kita sebenarnya adalah pribadi Roh Kudus yang kita terima. Kita perlu pertama-tama menyadari dulu siapa kita ini dalam Kristus. Identitas kita yang baru. Dan itu yang nanti akan mentransformasi kita. Ya. Transformasi itu bahasa aslinya itu adalah metamorfo ya atau metamorfote. Ya dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Ibrani kurang lebih hampir sama. Metamorfosis. Itu sering digambarkan seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ya. Saya sudah nggak gambarkan di sini, ini kita sudah tahu semuanya kurang lebih. Metamorfosis itu adalah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya, saya cari-cari tahu apa yang lebih indah dari transformasi ini. Transformasi ulat menjadi kupu-kupu. Ternyata ada di dalam Alkitab, ada begitu banyak hal-hal yang bertransformasi. Tapi transformasi ini sekali kita bertransformasi, kita nggak akan bisa kembali. Sekali kita menjadi kupu-kupu, nggak mungkin akan jadi kepompong lagi. Amin. Ya. Ada beberapa hal kata transformasi yang dipakai di dalam Alkitab, tapi saya tidak catat. Saudara nanti bisa cari. Tapi yang salah satunya adalah waktu Yesus pertama kali mengubah air menjadi anggur. Itu di situ dipakai kata transform. Naturnya berubah. Kita tahu natur air seperti apa. Ya rasanya nggak ada rasa. Mungkin rasanya seger. Ya tapi air ya air. Tapi anggur sesuatu yang different, berbeda. Di situ Yesus mengubah. Mentransformasi dari air menjadi anggur. Ini suatu hal yang sangat indah. Ya. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam mengenai hal ini. Tetapi yang aktif di sini, tadi kan yang pasif itu adalah kita menerima dari Tuhan. Tetapi yang aktif ini adalah respon iman kita. Kita tetap diperintah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin ya. Jadi kita membuka diri kita pada pembaruan pikiran dan yang paling penting adalah menerima kebenaran, bukan kebohongan. Amin.
Ini saya tulis gede-gede supaya Bapak Ibu bisa benar-benar sadar. Menerima kebenaran, bukan kebohongan. Berapa lama kita sudah dibohongin? Apa saja kebohongannya? Oh kamu sakit. Oh kamu tua. Halo, di TLW gak ada orang-orang tua ya. Amin. Pelayanan kita cuma sampai dewasa muda. Karena semua dewasa muda. Ya, dari kids, teens, ya, youth dan dewasa muda. Stop. Saya bilang ke Pak Iwan stop, jangan terus. Karena semua terus sampai di situ dewasa muda. Ya. Kita jangan mau terima yang kebohongan seperti ini. Sudah tahu Caleb? Ya, Uncle Caleb saya panggil ya. Orang Singapura itu kalau orang-orang tuanya nggak mau dipanggil opa, oma. Mereka mau dipanggil uncle, auntie. Ya, mereka kalau biasa suka banyak kita lihat yang para senior itu bekerja di McDonald di mana-mana. Mereka akan marah kalau kalian panggil itu. Oh, grandpa, grandma. Call me uncle. Ya. Uncle Dolphy. Ya. Caleb umur 85 tahun. Tapi waktu itu dia bilang, give me the mountain. Berikan gunung. Saudara tahu, 45 tahun yang lalu waktu dia berumur 40 tahun, itu janji Tuhan buat Caleb. Ya, akan kuberikan tanah perjanjian buat kamu. Ya, ada daerah khusus, satu gunung. Ya, tapi gunung itu masih diduduki oleh orang-orang enak, suku enak ya, yang orang-orang raksasa. Ya, setelah dia berumur 85 tahun, dia masih tetap ingat janji Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup orang benar oleh iman, iman itu tidak mengenal usia. Bahkan sampai mati. Amin. 85 tahun dan dia bilang, give me my mountain. Ya. Karena apa? Karena kekuatanku sama seperti aku berumur 40 tahun. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, aduh aku sudah tua, aku umurnya sudah segini. Tidak ada di TLW, tidak berlaku hal itu. Amin. Silakan kalau Bapak Ibu mau mengaku itu berarti bukan orang TLW. Ya. Puji Tuhan ya, kita tidak menerima kebohongan. Depresi. No. Kenapa ada orang-orang depresi? Karena orang banyak dengerin yang bohong. Ya kemarin saya dikasih WA satu, perang. Israel menyerang Iran. Orang-orang ketakutan. Saya bilang, wow, saatnya beli emas. Haleluya. Emasnya mau berapa banyak? Karena emas pasti naik harganya. Dan benar, sebentar kemudian beritanya bilang, emas sudah langsung naik, emas dunia sudah naik. Waduh, haleluya. Kabar baik, opportunity buat anak-anak Tuhan. Ya, karena kabarnya peperangan akan selalu ada. Itu penggenapan firman Tuhan. Jadi saudara jangan bilang bahwa nggak ada perang, damai-damai aja. Enggak, akan selalu ada perang. Jadi setiap kali ada kesempatan seperti ini, anak-anak Tuhan ambil kesempatan. Ya. Jadi menerima kebenaran bukan kebohongan. Kalau kita sakit, kita tahu itu adalah kebohongan. Ya. Nah, kita percaya bahwa transformasi ini adalah karya Allah ya. Jadi kita bertransformasi itu karena Tuhan, karena firman-Nya, tetapi kita perlu respon iman. Itu ibarat seperti tanah yang terbuka, siap menerima benih. Tanah yang siap menerima benih ini dia, tanahnya nggak ngapa-ngapain, tanahnya cuma hanya subur aja. Yang ada kuasa di dalamnya adalah apa? Benihnya. Ya. Kemudian ketika ditimbun, benih yang akan mengeluarkan akar, kemudian batang menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah, tanah ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Yang disebut tanah hati itu siapa? Kita. Dan benih itu adalah firman. Ya, jadi ketika benih itu benih firman Tuhan itu dia masuk dalam hati kita, itu yang akan membuat transformasi dari dalam keluar.
Kita tidak mengharapkan perubahan itu dari luar ke dalam. Makanya ketika ada berita-berita seperti itu tidak akan mempengaruhi kita. Amin. Berita apapun di luar sana tidak akan mempengaruhi damai sejahtera sukacita di dalam kita. Amin. Terima kasih untuk amin satu orang yang di belakang. Amin. Ya. Berita-berita yang ada di luar, apapun kata orang di luar tidak akan mempengaruhi yang di dalam kita. Amin. Ya. Karena apa yang dalam kita jauh lebih besar dari apa yang dalam dunia ini. Ya. Jadi transformasi itu aktif dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, manusia yang secara aktif merespon dengan iman, ya kita merespon dengan iman, bukan kita yang menjadi sumber perubahannya. Sekali lagi kita tidak bisa berubah apa-apa. Bapak Ibu, kita nggak bisa merubah diri kita sendiri, apalagi kita merubah orang lain. Jadi jangan berharap orang lain berubah. Itu hanya akan membuat kita frustrasi. Bagaimana cara supaya mereka berubah? Kita mulai mengeluarkan apa yang di dalam kita. Memberkati. Apa yang di dalam kita, kita keluarkan. Kita memberkati saja, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya itu seperti benih masuk di dalam orang tersebut. Ya, kita jangan bilang jangan begini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu. Percuma. Tidak akan bisa merubah apapun. Yang ada orang semakin dilarang semakin ngeyel. Jangan lihat ke kanan, langsung lihat ke kanan. Jangan merokok, langsung kepengen merokok. Jangan ngapa-ngapain ya. Haleluya. Jadi transformasi aktif dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita secara aktif hanya merespon dengan iman. Bukan kita yang sumber pengharap, bukan kita sumber perubahan itu ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 di sini tidak dikatakan ubahlah dirimu supaya Tuhan senang. Ubahlah dirimu supaya Tuhan berkenan. Tidak. Juga bukan diam saja. Nanti Tuhan yang ubah tanpa respon apa-apa. Enggak. Ya ini makanya kita di sini belajar secara seimbang. Kita tahu bahwa hiduplah dalam posisi terbuka terhadap karya Roh Kudus yang memperbarui pikiran kita melalui apa? Kebenaran. Sekali lagi ada firman Tuhan, ada kebenaran di sini. Ya. Nah, salah satu kata metamorfo atau transformasi ini itu kita bisa temukan juga waktu Yesus bertransformasi. Ada transfigurasi. Ya. Di Markus 9 ayat 2 ayat 3 di sini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus metamorfo. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Menggelantang itu ini bahasa yang agak mungkin kita nggak ngerti, nggak begitu paham. Tapi menggelantang ini adalah bahasa Inggrisnya bleach, dicuci. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuci atau membuat pakaiannya seperti pakaian Yesus berkilat-kilat. Ya, Yesus dia metamorfo, bertransformasi. Saudara tahu, di atas gunung itu, Yesus itu penuh kemuliaan. Bukan dia tidak memperlihatkan kemuliaannya. Di atas gunung itu terlihat kemuliaannya. Sama seperti kita. Kita mungkin bukan terlihat. Saudara lihat, saya pakai batik ini dia. Berkilat-kilat nggak ya? Berkilau-kilau kan? Ya sudahlah kalau saudara nggak bisa ngelihat. Saudara perlu perubahan pola pikir kalau begitu. Biar bisa melihat kemuliaan Tuhan yang muncul dari dalam diri saya, bukan dari pakaiannya. Haleluya. Tetapi di sini dikatakan Yesus berubah rupa, bercahaya sangat terang. Ya, ini metamorfo, ya, transform. Jadi metamorfo ini sebenarnya kata pasif, ya, bukan aktif. Ini pasif. Ini adalah perubahan yang sudah terjadi. Tapi tersingkap secara pelan-pelan. Bapak Ibu kita semua ini dia penuh kemuliaan Kristus.
Karena apa? Karena di dalam kita ada Kristus. Cuman sekarang ya di dalam ayat ini ya, di ayat berikutnya bilang begini. Dan lalu Yesus berubah rupa. Yesus metamorfo di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Luar biasa. Saudara tahu ini Yesus memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Ini untuk sebagai menjadi kesaksian buat para muridnya. 3 orang murid yang dipanggil. Ya kenapa 3? Ya saya tahu ini inner circle-nya dia. Jadi 3 orang ini yang sering dibawa-bawa dia, yang sering paling dekat. Ya, mereka ada di atas gunung. Terus kemudian Petrus bilang, "Guru, saya bikin kemah di sini ya. Nanti satu buat." Saudara tahu waktu Yesus berubah rupa begitu, yang muncul siapa? Elia dan Musa. Ya, Musa itu melambangkan apa? Hukum Taurat. Elia itu melambangkan apa? Para nabi. Ya. Tapi kemudian mereka berdua hilang. Artinya apa? Mereka hilang karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Ya kita ada di perjanjian baru, kita penuh dengan kemuliaan Tuhan ini. Amin ya. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ya, makanya di dalam Paulus berkata ya berubahlah oleh pembaruan budimu, ia tidak berkata jadilah orang lain. Yesus, ya tetap Yesus. Dia tidak berubah menjadi Yesus yang lain. Ya kita adalah tetap kita. Ini dengan kata lain Paulus berkata biarkan, kalau dia katakan bahwa berubahlah, be transform, metamorfo, itu artinya biarkan kemuliaan identitas barumu itu tersingkap keluar. Terpancar keluar. Diperlihatkan keluar. Ya mungkin setahap demi setahap. Sesuai dengan apa? Pembaruan budi. Pembaruan pikiran kita. Kalau kita nangkap sesuatu dalam firman Tuhan tentang kita, oh kita adalah ciptaan yang baru, oke saya ciptaan yang baru. Saya penuh dengan Roh Kudus, saya memiliki buah roh, saya ini orang sabar. Amin. Ya. Banyak orang yang sabar di sini, amin. Banyak orang yang murah hati di sini, amin. Terpancar keluar. Banyak orang yang bisa mengendalikan diri di sini, amin. Bukan karena kita berusaha untuk mengendalikan diri. Bukan kita berusaha untuk sabar, tetapi itu adalah identitas kita. Itu tersingkap keluar kok. Dengan semakin kita baharui pikiran, dengan semakin kita, kita akan sampai pada satu titik di mana kita bilang, oh jadi ini toh saya. Boleh bilang ke kiri dan kanan, oh jadi itu kamu. Kamu orang yang sabar. Kamu orang yang murah hati. Kamu orang yang penuh kasih, sukacita. Amin. Haleluya. Kita bisa bilang ke orang, bisa gak kita bilang ke orang sebelah, bilang, kamu penuh sukacita. Gak mungkin kan kita bilang begitu. Kita bilangnya gimana? Wah, kamu penuh sukacita. Sambil kita juga bersukacita. Kelihatan dong orang bersukacita sama orang yang gak bersukacita. Kelihatan di mana? Kelihatan di mukanya. Ya saudara bisa melihat saya selalu bersukacita kan? Amin. Puji Tuhan. Ya, yang paling senang istri saya karena dia selalu menikmati saya tiap hari. Penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan kata dia. Haleluya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Biarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang ada dalam yang menjadi identitas baru kita itu tersingkap keluar. Diperlihatkan sama seperti Yesus bertransformasi, ya, metamorfo, ya. Yesus bukan tidak ada kemuliaan, enggak. Dia penuh dengan kemuliaan. Mata orang-orang aja yang belum terbuka melihat. Ya, saya akan selalu berdoa Bapak Ibu bisa melihat kemuliaan di dalam saya. Tersingkap, terbuka, amin. Dan bisa saling melihat satu dengan yang lain. Kemuliaan ada di dalam masing-masing kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi transformasi itu dalam Injil anugerah kita tahu bukan dari
berdosa menjadi layak, tetapi dari identitas baru yang tersembunyi itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari-hari kita apa? Hari-hari kita senormal-normalnya penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini perlu kita sadari dari hari ke hari. Sebentar-sebentar mungkin saudara pikir, aduh kenapa saya sendiri? Kok saya kesepian? Udah kesepian, sakit, tua, lihat di kaca, keriput, kesana sini, aduh. Penuh dengan kebohongan. Ya, saudara bisa bilang sama cermin-cermin, kalau kamu bohong, aku retakin kamu ya. Pecahin kamu. Haleluya. Di depan cermin saudara perlu afirmasi ya. Perlu perkatakan kebenaran firman yang ada dalam kita ya. Kita adalah ciptaan baru, kita sehat, sampai malam pun kita tetap kuat. Kita bisa memberitakan Injil anugerah ini dia kepada banyak orang. Amin. Memerdekakan banyak orang. Haleluya. Jadi identitas baru yang sementara tersembunyi itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi transformasi Kristen, kekristenan kita itu adalah bukan perbaikan moral bertahap. Bukan kita berusaha berpikir positif. Tetapi ini adalah penyingkapan bertahap dari siapa kita dalam Kristus. Kalau kita tahu siapa kita dalam Kristus, waduh luar biasa. Ya kita tidak akan pernah iri hati, kita tidak akan pernah sakit hati. Ya. Apa yang membuat saudara sakit hati? Karena saudara nggak tahu siapa saudara dalam Kristus. Ya. Nggak disalamin aja, aduh Pak Dolfi kok nggak salamin saya ya. Waduh saya bilang, sudah ribuan jemaat TLW, haleluya. Mana bisa saya salamin satu-satu, amin. Ini nubuatan ya, amin. Haleluya. Jangan tersinggung lah saudara kalau misalnya saya tidak nyapa atau gimana gitu. Ya, oh mungkin dia sibuk. Kita berpikir yang positif saja, oke? Ya, kita tersingkap secara bertahap siapa kita di dalam Kristus ya. Ya, ini ada ayat bagus sekali. Saya mau Bapak Ibu coba kita renungkan ayat ini ya. Di 2 Korintus 3 ayat 18, ingat ya, 2 Korintus 3:18. Dan kita semua, siapa di sini? Kita semua. Semua artinya semua, tidak ada yang terkecuali. Amin. Semua, kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara tahu zaman dulu perjanjian lama Musa itu harus tutup mukanya berselubung. Supaya dia gak ketahuan kalau kemuliaan Tuhan sudah gak ada pada dia. Tetapi kemuliaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, amin. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka. Jadi kalau lihat kita, kayak kita ini orang yang jadi cermin kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, ini metamorfo, sekali lagi ya, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, ini dahsyat loh. Kemuliaan yang makin lama makin besar. Ada satu ayat lagi yang lebih dahsyat lagi. Mau? Kolose 1:27. Dan kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Gentiles, orang-orang di luar Tuhan, Allah mau memberitahukan betapa kaya. Boleh katakan kaya? Kaya. Dan mulianya. Puji Tuhan. Ada Pak Hendra di sana. Kalau saya bilang kaya, dia kaya juga. Haleluya. Dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Sekarang rahasia itu bukan rahasia lagi buat kita. Yaitu Kristus, kalau bahasa Indonesianya ini terjemahannya kurang tepat menurut saya ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam versi King James, Christ in you. Kasih tahu orang kiri, kanan. Christ in you. Christ in you. Ah masa? Ada yang bilang, ah masa? Kalau orang bilang, ah masa? Saudara pegang pundaknya, goyang dia.
Kristus di dalam engkau, amin. Haleluya. Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan. Wow. Saudara, kalau Kristus di dalam kita, aduh, saya gregetan loh. Kalau Kristus di dalam kita, kalau Kristus dalam kita, dan memang Kristus di dalam kita, amin. Kristus dalam saudara atau enggak? Terus apa yang saudara bikin? Masih mau mengeluh? Masih mau bilang ini dan itu? Saudara masih menerima kebohongan kalau saudara sampai berkata seperti itu. Wah, aku masih kecanduan sih. No. Kristus di dalam engkau. Engkau punya buah roh. Kau bisa mengendalikan diri. Bukan karena kemampuanmu, tapi Tuhan yang merubah hidupmu. Kristus di dalam kita. Ya. Saya selalu berdoa dan ini menjadi doa Paulus yang saya suka pakai juga. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ayat selanjutnya saya sudah tidak cantumkan di sini, tetapi dikatakan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam kita bagi orang yang percaya, amin. Wow, kita punya kuasa, kita luar biasa. Tetapi doa Paulus, ini doa saya juga buat Bapak Ibu, supaya ia menjadikan mata hati kita terang. Apakah mata hati saudara gelap sementara ini? Tidak bisa melihat betapa kaya kemuliaan bagian. Kita mengambil bagian kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah diberikan kemuliaan, kita sudah dapat kemuliaan itu, jangan lagi berdoa, oh ya Tuhan, jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita, apalagi yang mau dicuri? Tidak ada sesuatu yang bisa dicuri ya. Kemuliaannya Dia sudah diberikan kepada kita. Kita mengambil bagian. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan ya bagi siapa? Orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita semua. Amin. Ya, ini saya harus percepat. Ya, ini sama seperti Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai betul-betul terang benderang. Itu penyingkapan kemuliaan kita dari hari ke hari tanpa kita sadari ketika kita hanya membaharui, menerima pewahyuan demi pewahyuan dari Tuhan, membaharui pikiran kita, mengganti semua kebohongan-kebohongan dari si jahat dengan kebenaran. Setiap kali ada kebohongan yang dihadapkan pada saudara, cepat-cepat ganti dengan kebenaran. Hidup di dunia ini banyak sekali kebohongan. Saudara tahu di Facebook, di Instagram itu banyak sekali orang pakai topeng. Bohong semua. Betul? Dagunya bisa panjang banget. Ya, nggak tahu senyumnya bisa bagaimana banget gitu loh. Wajahnya bisa jadi kelihatan, aduh cantik banget. Orangnya padahal enggak. Kemarin saya lihat ada di China katanya itu tersingkap sedikit. Influencernya punya muka, langsung 140.000 orang meninggalkan dia. Karena ketahuan mukanya pakai filter. Dia jualan skincare, tapi ternyata skincare-nya nggak seperti apa adanya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara berubah oleh pembaharuan budi? Apakah terus-menerus merenungkan firman sampai mendapat pewahyuan? Atau apa, Bapak Ibu? Ya, di sini ada dua ekstrim usaha manusia. Oh, saya harus merenungkan lebih keras sampai dapat pewahyuan. Ini akan membuat kita akhirnya frustrasi. Ya, atau ada ekstrim pasif total, itu artinya oh ya tunggu saja, nanti Tuhan ubah saya tanpa saya merespon. No, ini juga bukan hal seperti itu. Ya, ini dua hal yang seimbang ya. Jadi bagaimana pembaruan pikiran adalah soal apa? Ini saja.
mengganti kebohongan dengan kebenaran. Mengganti apa? Kebohongan dengan kebenaran. Apa yang sementara saudara terima menjadi kebohongan? Coba pikir-pikir. Dan apa kebenarannya? Nah, masalahnya kalau saudara tidak tahu kebenarannya, baca firman Tuhan. Baca Alkitab supaya saudara tahu apa kebenarannya. Supaya bisa ganti dengan kebenaran itu. Ya, kebohongannya, saya sudah tua. Ya ilah. Uncle Caleb itu 85 tahun. Ada firmannya. Luar biasa. Wah, saya ini kayaknya kalah melulu deh. Hei, kamu lebih dari pemenang. Amin. Aduh Tuhan, aku kok kurang-kurang terus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu dalam Kristus Yesus. Amin. Aduh, aku kok sakit-sakit melulu ini dia. Aku suka migrain, suka ini dan lain sebagainya. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Sudah menyembuhkan. Amin. Ganti semua kebohongan dengan kebenaran. Sampai betul-betul kebenaran itu yang menguasai kita. Bukan kebohongan lagi. Ya. Saudara tahu, mengganti narasi lama dengan kebenaran Injil. Apa itu narasi? Cerita. Cerita lama tentang kita. Orangnya suka terlambat. Haleluya. Di dalam kita adalah orang-orang yang excellent. Amin, kita beri extra mile. Orang suruh kita datang jam 7, kita datang jam 5 pagi. Haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Extra mile. Yes. Mengganti narasi lama. Apa yang orang cap kepada kita, no, kita tolak. Tidak. Ya. Makanya orang-orang bilang, dulu saya, ya orang gak bilang begitu sih ya. Tapi ya saya selalu bilang, saya ini ganteng. Haleluya. Kalau saudara gak percaya berarti saudara perlu bertobat. Perlu disingkapkan matanya. Haleluya. Mengganti narasi lama dengan kebenaran Injil. Apa yang selama ini menjadi kebohongan yang saudara terima. Ya. Oh, anakku sakit. No. Anaknya sembuh. Amin. Oh, orang tua kita susah. Oh, keuangan kita payah. No. Ya. Saudara, merenungkan firman itu sama dengan membiarkan pikiran kita itu terus-menerus terpapar pada kebenaran tentang Kristus dan identitas kita di dalamnya. Bahkan sampai pada saat saudara tidur, mimpi pun saudara mimpi identitas yang baru. Amin. Ada yang masih mimpi tiba-tiba, aduh utang saya belum bayar. Waduh. Terus keringat dingin. Aduh, ini dan itu gitu loh. Nggak bisa tidur. Ya. Membiarkan pikiran kita itu terus-menerus terpapar sampai pada saat kita mimpi pun kita mimpi, wow, kita sementara bernyanyi haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, pembaruan pikiran bukan mengusir kebiasaan lama dengan usaha keras, tetapi menyalakan terang kebenaran terus-menerus. Amin. Nah, saudara, ini mungkin terlalu indah dalam tulisan, tapi bagaimana caranya Pak Dolfi? Bagaimana menyalakan terang itu dia? Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus berkata, akulah terang. Yang jadi terang siapa? Yesus. Barang siapa ikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Jadi berjalan dalam terang, nyalakan terang itu artinya kita tinggal terus-menerus di dalam Kristus, mengikuti Kristus terus-menerus. Dan ini janji Tuhan, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita tidak berjalan dalam kebohongan. Ya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ini indah sekali. Ya, firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ya. Nah, ini ada beberapa, ini karena waktunya saya tidak bisa bahas lebih lanjut Bapak Ibu, tetapi ini ada beberapa langkah praktis untuk pembaruan budi kita. Ya, pertama-tama kita tahu kita harus menyadari dulu identitas kita. Bukan kita melakukan sesuatu, no. Ya, kita perlu betul-betul sadar, hey, we are in Christ, kita ini dalam Kristus, kita ini ciptaan yang baru, itu dulu. Ya, terus kita bisa kenali apa cerita-cerita lama tentang kita, no, kita bisa tolak. Hadapkan semua itu pada kebenaran Injil. Ini loh aku yang baru. Ya.
Dan kita memandang Kristus, memandang kepada kemuliaannya, bukan kepada diri kita sendiri. Dan kita perlu melatih pikiran kita untuk selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dari penerimaan, bukan untuk menerima. Kita hidup ini bukan untuk supaya orang lain terima kita, no. Bukan supaya Tuhan untuk terima kita, tidak. Kita sudah diterima oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan, amin. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya saya bilang, saya berhenti untuk berdoa, Tuhan berkatilah si ini, si itu. Saya mendeklarasikan, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati orang ini dan orang itu. Ya. Dan percayalah Roh Kudus yang bekerja, bahkan saat tidak terasa. Orang TLW bukan orang-orang yang suka pakai perasaan, tapi orang yang suka pakai kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, saudara akan terus-menerus dikalahkan dengan situasi dan kondisi. Ada orang-orang yang akan membuat kita cepat merasa tersinggung, ya. Tetapi kalau kita tahu kebenarannya siapa kita, oh saya ini orang yang sabar, sabar. Puji Tuhan. Jadi be transform, metamorfo. Ya, kita ini berubah, natur kita sudah natur yang baru, tidak mungkin balik ke natur yang lama, amin. Natur Bapak Ibu semua ada di dalam Kristus, amin. Kita semua tinggal di dalam Kristus. Perubahannya tinggal apa? Tinggal kita mulai menyadari hal ini. Ketika kita tahu, sekarang ada informasi, kita tahu, itu yang kemudian akan mulai mentransformasi kita. Itu yang kemudian akan mulai membuat kita ini berubah dari hari ke hari. Ya, saudara kalau kenal saya mungkin 10 tahun yang lalu dengan kenal saya sekarang, saudara akan bersyukur. Saya kenal Pak Dolfi sekarang daripada 10 tahun yang lalu. Haleluya. Dan saya juga bersyukur saya kenal Bapak Ibu sekarang. Bukan 10 tahun yang lalu. Haleluya, yang sudah dibaharui oleh pembaharuan budi. Amin. Ya. Boleh katakan kiri kanan. Be transformed by renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan Yesus memberkati.